Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? La'allakunna bi khairin. Wa ana alhamdulillah bi khair aidan. Alhamdulillah, pada hari ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat dalam hidup ini, terutama nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat keamanan, nikmat waktu luang, dan nikmat yang terbesar yang mudah-mudahan selalu Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kelak di yaumil akhir kita memperoleh syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya, sampai detik ini bagaimanapun caranya Allah memudahkan kita dalam menuntut ilmu. Meskipun tempat kita berbeda, namun kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar setiap harinya. Dan kita harus bersyukur dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan pandemi saat ini yang sudah beberapa bulan kita jalani belajar online seperti ini. Sebelum masuk ke materi, ada untaian kata yang perlu direnungkan, yang Ustazah baca dan bisa Antuna baca juga ya di layar. Coba renungkan, coba baca baik-baik. Sudah menjadi sunatullah bahwa pencapaian maksimal adalah buah dari ambisi dan totalitas pengerjaan. Maka sadarilah bahwa surga dan keridhaan Allah tidak dicapai dengan angan-angan kosong dalam rebahan dan kelalaian. Ya, Antuna insya Allah Ustazah yakin sudah bisa mengambil faidah dari kata-kata ini. Seperti ada pepatah mengatakan bahwa usaha insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Nah, di sini bahwa selain kita berusaha, tentunya kita juga harus ada niat. Nah, di sini bukan hanya ambisi, ya, kita harus juga punya ambisi atau niat ya. Kalau di sini niat ikhlas karena Allah, kita niat tujuan kita apa, cita-cita kita apa, kemudian totalitas kita dalam usaha. Nah, Antuna sekarang yang paling dekat aja dulu, cita-cita Antuna tentunya apa? Antuna sudah kelas 12, tentunya sudah harus tahu nih mau kemana nanti setelah lulus dari MH ini. Apakah mau kuliah ataukah mau ikut pelatihan atau mau kemana? Nah, ini yang harus sudah Antuna cita-citakan dari sekarang. Niatkan di dalam hati, niat dan ikhlas karena Allah, kemudian langkah-langkah pengerjaannya seperti apa. Apa yang harus Antuna lakukan? Ya, kalau mau masuk ke universitas atau mau kuliah, ya tentunya ada hal-hal yang perlu Antuna kerjakan, gitu ya. Nah, kemudian untuk cita-cita kita, tentunya cita-cita seluruh kaum muslimin adalah masuk ke dalam surganya Allah. Maka
surga tentunya tidak akan juga bisa dicapai dengan hanya kita bermimpi, hanya kita berangan-angan. Kita meniatkan kita ingin masuk surga, kita berangan-angan agar selalu menjadi orang solih, solihah, dan dengan mudah masuk ke surganya Allah. Tapi apakah langkah kita, usaha kita sudah menuju ke sana? Tentunya jika masih banyak kelalaian yang kita lakukan di waktu senggang ini, tentunya jika masih banyak rebahannya di waktu pandemi ini, mengisi waktu dengan rebahan, apakah bisa masuk surga hanya dengan rebahan dan kelalaian? Nah, itu yang harus kita pikirkan sekarang, karena sebaik-baiknya manusia tentunya yang kelak bisa masuk surganya Allah. Itulah sedikit untaian kata yang bisa Ustazah sampaikan sebagai penyemangat kita bahwa kita harus selalu semangat dalam berusaha. Insya Allah, Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Dan tentunya kita juga harus paham dengan takdir Allah, qadarullah. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar ya. Mohon sekarang siapkan diri Antuna untuk menerima materi. Siapkan buku paketnya, buku tulisnya, kemudian alat tulisnya, dan tak lupa juga siapkan segala hal yang menunjang untuk kemudahan belajar. Siapkan pikirannya, fisik dan psikisnya untuk siap menerima materi yang insya Allah akan Ustazah bahas pada kesempatan hari ini. Ya, pekan lalu Antuna sudah banyak melakukan latihan ya, termasuk latihan yang Ustazah kasih. Nah, bab pertama sudah selesai ya. Bab pertama mengenai analisis bangun ruang. Nah, itu sudah selesai. Nah, kemudian kita menginjak ke bab yang kedua. Bab yang kedua bisa dilihat oleh Antuna di halaman 55 ya, 54-55 di sana ada bab ukuran pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Ya, apa ini? Nah, sudah dibaca belum sebelumnya? Nah, ya, alangkah baiknya dibaca dulu biar mempermudah memahami materi yang insya Allah akan Ustazah sampaikan. Sebelum masuk ke materi, Ustazah sampaikan dulu kompetensi dasar atau KD yang harus Antuna kuasai nanti setelah belajar materi ini. Yang pertama, 3.2 itu KD pengetahuan. Jadi pengetahuan yang harus Antuna miliki setelah belajar pada bab ini, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Apa itu distribusi frekuensi dan histogram? Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian untuk 4.2 ini adalah KD pengetahuan, KD keterampilan ya, keterampilan, yaitu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram ya. Jadi tujuannya nanti Antuna bisa menentukan dan menganalisis mengenai pemusatan dan penyebaran data berkelompok lah ya, gitu. Masih ingat pelajaran MTS ya? Pelajaran MTS itu pernah belajar kita statistik sama ya, seperti ini. Cuman ini sekarang datanya berkelompok. Kalau waktu MTS datanya data tunggal. Ini ada peta konsepnya ya, ukuran data. Nah, ukuran data itu dibagi 3. Yang pertama ukuran pemusatan data, kemudian ada ukuran letak data, dan ada ukuran penyebaran data.
Nah, yang pernah kalian pelajari waktu MTS itu adalah baru hanya yang ukuran pemusatan data ya, ada min, ada median, ada modus. Nah, itu kalau yang masih ingat ya, ada min, median, modus. Nah, itu yang masih ingat. Kemudian nanti ada ukuran letak data, bisa Antuna lihat di sini ya. Ada median nanti sama ya dengan median yang tadi di ukuran pemusatan data, ada kuartil, desil, dan persentil. Kemudian untuk ukuran penyebaran data ada jangkauan antar kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku atau ragam. Nah, materi-materi ini tuh selalu ada dalam setiap perkuliahan ya, terutama perkuliahan umum, baik itu di pendidikan atau teknik atau apapun itu, ini namanya statistik ya materi ini. Jadi materi untuk pengukuran data ini selalu dipelajari. Nah, jadi Antuna harus pahami dulu dari sekarang dasarnya dulu. Nah, nanti akan lebih rumit lagi. Statistik itu untuk apa? Untuk penghitungan percobaan pada saat skripsi nanti. Nah, itu. Jadi harus benar-benar dipahami dulu. Ini selalu ada nih materi ini. Jadi kayak matematika lah, matematika, bahasa Inggris, misalkan PKN. Biasanya kalau di sekolah-sekolah umum itu kan selalu ada. Nah, begitupun dengan ini di setiap perkuliahan ini statistik juga selalu ada gitu ya. Jadi untuk Antuna yang mau ngambil jurusan di umum atau misalkan di ya ada sih memang di sarjana pendidikan juga itu pasti ini selalu dipelajari gitu. Materi kali ini lebih real ya kalau kata Ustazah yang insya Allah akan kita pelajari ini, jadi lebih real data-datanya, materi-materinya juga insya Allah mudah dijangkau dengan akal dan pikiran kita gitu ya. Nah, ini tuh masuk seperti halnya di akuntansi juga ada. Nah, kita masuk sekarang ke yang pertama, materi yang pertama halaman 58, bisa Antuna lihat di buku paketnya. Di sana ada ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Nah, sebenarnya ini yang pertama kita coba jelaskan ya, Ustazah jelaskan ini adalah rata-rata hitung atau min bacanya ya, min atau rata-rata hitung. Lambangnya itu X bar. X bar itu X yang ada garisnya di atasnya itu namanya X bar ya. Nah, kalau waktu MTS belajarnya hanya untuk data tunggal. Nah, sekarang ternyata yang akan kita pelajari ada 3 data. Yang pertama data tunggal, kita mengulang kembali. Kemudian data berbobot dan data berkelompok. Apa itu bedanya? Nanti insya Allah kita bahas. Sekarang ingat-ingat dulu min atau rata-rata hitung. Udah tau lah ya rata-rata itu seperti apa, udah kebayang mungkin. Nah, ini lambangnya adalah X bar. Yang pertama, rata-rata hitung data tunggal ya. Jika terdapat n buah data yang terdiri dari datanya misal X1, X2, X3 sampai Xn, nggak tahu n-nya berapa misal. Nah, rata-rata hitungnya sebenarnya ini Antuna pasti udah paham lah ya. Untuk X bar sama dengan, jadi datanya ditambah-tambahkan semua dari mulai X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai ke Xn, kemudian dibagi N-nya ada berapa. Jadi misalnya nih ada 10 data nih, ada 10 data, misalkan 10 angka. Nah, itu semua angkanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan 10. N-nya kan ada 10 gitu kan. Nah, itu hanya seperti itu. Nah, itu di situ keterangannya bahwa N adalah banyak data. Kemudian ada sigma XI atau Antuna bisa menghitungnya kalau sedikit. Mungkin kita manual hitungnya dijumlahkan saja dari X1 tambah X2 dan seterusnya sampai Xn, atau bisa juga menggunakan sigma ya, notasi sigma kita sudah pernah belajar dari sigma I-nya dari yang pertama sampai ke N. Nah, sama saja ya, itu juga semuanya dijumlahkan. Insya Allah ini lebih mudah.
Sekarang yang kedua ada rata-rata hitung data tunggal berbobot. Apa itu? Nah, sama ya datanya. Misal ada data X1, X2, X3 sampai Xn, tapi masing-masing mempunyai frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Jadi, kalau pada data tunggal, nah, misal kita mengukur berat badan 10 orang misal, ya. Dari si A, B, C, D, E dan seterusnya sampai 10 orang misalnya diketahui berat badannya ada yang 40, 45, 50 gitu. Kemudian nanti kita jumlahkan semuanya. Berat badannya itu kemudian dibagi 10. Nah, kalau sekarang data tunggal berbobot maksudnya itu adalah jika misalkan ada yang sama, kita pengukuran 10 orang, ya, 10 orang. Tapi dari 10 orang itu kita mengukur berat badannya misalkan. Ternyata ada yang 45 kilo 3 orang, ada yang 50 kilo 2 orang misal. Kemudian ada yang 55 kilo misalkan 3 orang. Nah, itu maksudnya itu frekuensinya. Nah, itu frekuensi itu angka 3, misalkan 3 orang, 2 orang, 5 orang, nah seperti itu. Jadi untuk menghitungnya, X bar, ini yang tandain abu-abu ya, X bar sama dengan, nah, F1 dikali X1. Jadi kalau misalkan yang berat badannya 45 kilo, misalkan ada 3 tadi dikali 3. Kemudian ditambah yang berat badannya 50 kilo, misalkan dikali 2, misalkan dan seterusnya sampai Fn kali Xn dibagi. Nah, dibaginya di sini dibagi F1 tambah F2 ya sama aja atau dibagi N. Ada berapa tadi siswa yang diukurnya misal. Nah, itu juga sama. Berarti bisa jadi N di bawahnya atau frekuensinya saja dijumlahkan. Misalkan tadi 3 ditambah 2 ditambah 5 misalnya sama aja kan 10. Itu ya bedanya ya. Nah, insya Allah bisa dipahami oleh Antuna. Ustazah baru menjelaskan 2 dulu saja ya, yang data tunggal dan data tunggal berbobot. Nah, sekarang Ustazah mau kasih contoh soalnya dulu ya. Jadi nanti yang ketiganya Ustazah jelaskan insya Allah pekan berikutnya. Nah, sekarang nih di sini ada contoh soal nomor 1. Misal nih, nilai ulangan matematika 5 siswa kelas 12 Madi adalah, nah ini dia nilainya, ada 80, 50, 70, 100, dan 50. Nah, rata-rata hitung nilai siswa tersebut adalah, atau minnya berapa? Nah, berarti tinggal dijumlahkan saja. Untuk rata-rata hitung itu 80 ditambah 50 ditambah 70 ditambah 100 dan ditambah 50. Kemudian dibagi dengan 5 gitu. 5-nya dari mana? Dari 5 siswa dan itulah hasilnya ya. Nah, ini dia. Jadi di datanya di sana ada, kita jumlahkan dulu semuanya, 80 tambah 50 tambah 70 tambah 100 tambah 50, kemudian dibagi dengan 5 gitu. Jadi hasilnya 70. Itulah nilai rata-rata dari 5 siswa kelas 12 Madi tersebut. Gitu. Mudah kan? Sekarang ada contoh lagi nih, contoh yang kedua. Diketahui nih, berat badan 10 orang siswa adalah Z. Nah, berarti ini belum diketahui ya. Z 48, 50, 44, 46, 50, 56, 57, dan 44 dan juga 45 kg. Jika berat badan rata-rata ke 10 siswa tersebut 50 kilo, nah yang ini yang diketahui apa? N-nya sudah diketahui kan 10 orang. Kemudian berat rata-ratanya sudah diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah Z. Bagaimana caranya? Nah, tentunya kan yang ditulis dulu nih yang diketahuinya udah ada N 10, jumlah rata-ratanya 50. Nah, kalau X bar itu atau rata-rata itu apa? Jadi sigma XI dibagi N atau penjumlahan dari semua
data tadi kemudian dibagi 10 ya, datanya 10. Ya sudah tinggal dijumlahkan saja semuanya. Jadi plus Z. Nah, Z tambah 440 dari mana? Coba Antuna jumlahkan. 48 tambah 50 tambah 44 tambah 46 tambah 50 tambah 56 tambah 57 tambah 44 dan tambah 45. Karena Z itu variabel, jadi tidak bisa dijumlahkan dengan angka langsung. Jadi Z tambah 440 itu sigma XI-nya. Kemudian dibagi 10. Hasilnya sama dengan 50. Kalau seperti ini bagaimana? Kita kali silang. Ya, jadi Z tambah 440 di ruas kiri, kemudian sama dengan 50 dikali 10 gitu ya. Jadi 500. Z tambah 440 sama dengan 500. Jadi Z sama dengan 500 dikurangi. Kenapa dikurang? Karena dia 440 pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi dikurangi 440. Maka Z itu adalah 60 kg. Nah, jadi berat badan yang satunya itu 60 kg untuk memperoleh rata-rata tadi sebesar 50 kilo. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, ini adalah contoh dari tadi ya, data tunggal terbobot. Nah, ini contohnya. Nah, di sini ada tabel penjualan 10 buah kios pakaian pada minggu pertama bulan Desember 2008 misal ya, ini tahun lama misal ya. Pakaian terjual. Nah, ini ada tabel di situ pakaian terjual dan banyaknya kios ya. Pakaian terjualnya ada 70, dari kiosnya ada berapa? Ada 2. Yang jual 80 ada 3 kios, yang jual 90 ada 4 kios, yang jual 100 ada 1 kios. Yang ditanyain adalah rata-rata pakaian yang terjual pada tabel di samping itu. Nah, berapa? Nah, berarti tadi kan ini banyak kiosnya sebagai F frekuensi, kemudian pakaian terjualnya sebagai X. Maka kita kalikan X dengan F ya. Banyak pakaian yang terjual dikalikan dengan frekuensinya atau jumlah tokonya. Ya sudah, tinggal dikalikan saja. 70 kali 2 berapa? 80 kali 3, kemudian 90 kali 4 dan 100 kali 1. Nah, rumusnya tadi lihat lagi ya. Untuk rumusnya X bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F atau N, sama saja ya. Sigma F atau N sama aja. Nah, sigma Fx-nya tadi yang kan kita sudah dikalikan. Kalau yang namanya sigma berarti penjumlahan dari awal sampai akhir angka. Nah, berarti dari 140 sampai 100 dijumlahkan hasilnya 740 gitu ya. Kemudian dibagi N, N-nya ada 10 atau frekuensinya ada 10. Nah, berarti rata-rata per harinya itu bisa menjual 74 pakaian yang terjual dari 10 kios yang sudah didata. Mudah kan ya? Insya Allah ini lebih mudah ya dan lebih real soalnya juga. Latihan di buku paket cukup banyak ya. Jika yang memiliki keluangan waktu, ada niat dan ada usaha untuk mengerjakan, silahkan kerjakan soal-soalnya ya. Di buku paket itu banyak, ada yang pilihan ganda, ada yang esai juga. Untuk yang materi yang pertama aja itu yang evaluasi 1, yang bekal 1 aja itu udah banyak banget. Nah, silahkan kalau memang mau dikerjakan, silahkan saja yakin Antuna bersemangat untuk mengerjakan hal-hal kebaikan. Nah, tapi untuk yang banyak halangan dan rintangan, adanya kesulitan, Ustazah cukup kasih tugas aja, tugas inti yang memang wajib Antuna setorkan pada Ustazah pada pembelajaran kali ini, yaitu kerjakan latihan di buku paket ya. Lihat saja soal-soalnya di buku paket. Yang pertama nomor 7 halaman 62 itu pilihan ganda. Kemudian nomor 2 halaman 63 itu esai.
Kemudian nomor 11 halaman 65 itu pilihan ganda. Nah, tapi nanti jawabannya nggak cuman A, B, C-nya saja, enggak. Jadi tetap seperti biasa dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti hasil pengerjaannya difoto ke saja, dikirim seperti biasa di Telegram pribadi. Nah, itu mau dikerjakan untuk tugas hari ini ya. Ini insya Allah dari 3 tugas ini sudah mencakup materi yang sudah Ustazah sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk materi kali ini Ustazah yakin insya Allah Antuna akan lebih mudah memahami, lebih mudah membayangkannya, lebih mudah mengerjakannya juga dari materi-materi sebelumnya. Nah, tinggal dibaca lagi kalau memang belum paham, kalau memang ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait materi kepada Ustazah juga silahkan japri Telegram. Hanya mungkin agak bersabar karena jawabannya biasanya slow respon ya, karena banyaknya pesan dari Antuna juga mengenai tugas-tugas. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf. Untuk pembelajaran kali ini singkat, tapi mudah-mudahan bisa Antuna pahami dan mudah dipahaminya. Syukron jazakumullah khair telah menyimak videonya. Semoga dapat diambil manfaatnya dan semoga bermanfaat. Tentunya Ustazah banyak hal-hal, banyak kekurangannya. Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Antuna dapat memaafkan Ustazah dan memakluminya. Ustazah tunggu tugas-tugasnya seperti biasa sampai sore nanti insya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.